Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya. Yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang urusan hati. Bagaimana dia mengarahkan para muslimin dan muslimah untuk memelihara, menjaga, memperbaiki, dan membersihkan hati. Karena hati ini organ inti di tubuh manusia. Yang kalau dia bersih, dia sehat, insya Allah yang lainnya jadi baik. Tapi kalau hati itu sakit, kotor, buruk, maka yang lainnya akan mengikuti. Islam memperhatikan kebersihan hati lebih daripada kebersihan badan. Kalau bicara kebersihan badan, subhanallah, bagaimana setiap sholat kita diperintahkan untuk bersuci, untuk berwudu. Bagaimana tatkala kita hendak membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana tatkala hari Jumat, kita hendak berangkat ke masjid, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana perempuan selesai datang bulan diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana mereka yang junub diperintahkan untuk bersuci. Subhanallah. Itu perhatian yang sangat besar. Tapi di sisi lainnya perhatian kepada hati lebih besar Islam. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak memandang kepada fisik kita. Tidak memandang kepada rupa kita. Ini yang kadangkala lebih jadi perhatian, khususnya para emak-emak ya. Sama aja sih laki-laki. Dia perhatian sama tubuhnya, perhatian sama wajahnya, perhatian sama alisnya. Subhanallah. Dia perhatian banget karena dia dapat melihatnya. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain buruk. Dia tidak ingin dipandang dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia lupa bahwasanya ada yang senantiasa memandang kepada dia, tapi tidak kepada rupa, namun kepada hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kalian, enggak. Wa ila amwalikum, nggak ngelihat kepada jumlah harta kalian berapa sih, kaya-kayaan gitu ya, enggak. Terus apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini yang seharusnya menjadi perhatian muslim. Hari ini kenapa kita berbincang tentang hasad, tentang iri? Ini termasuk penyakit yang mewabah. Kalau sekarang COVID-19 ini mungkin tidak semuanya kena. Bahkan dari 8 miliar manusia, itu yang kena beberapa puluh juta aja.
Sedangkan kalau bicara hasad, bicara iri, bicara dengki, sampai-sampai dikatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun tubuh yang selamat dari hasad. Semuanya ada sifat hasad ini. Hanya saja perbedaannya ada orang-orang yang menjaga itu penyakit. Penyakitnya dirawat. Kita lihat ada orang yang kena kanker. Kankernya itu dikasih makanan sehingga semakin semakin hebat, semakin besar tubuhnya. Tapi ada kankernya yang di kemo. Jadi semakin kecil setelah melakukan operasi dia ya. Seperti itu kira-kira hasad. Tetap ada di tubuh kita, tapi ada yang menjaganya untuk tidak besar, mengobatinya untuk tidak tumbuh dan berkembang. Ahibati fillah, nanti pada hari kiamat Allah akan mencabut sifat hasad ini. Orang-orang nggak akan masuk surga kecuali di hati mereka sudah nggak ada sifat iri. Kembali kepada iri dan dengki, insya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Kalian hindari berprasangka. Karena prasangka itu ya ucapan yang paling dusta sebenarnya. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan aibnya orang dicariin. Wala tahasadu, kata Nabi, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling kalian memusuhi. Wala tadabaru, jangan saling memberikan punggung. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling mencintai. Orang yang hasad tuh nggak cinta. Enggak. Kita tahu saudara-saudara Nabi Yusuf. Gimana sifat hasad ini. Sampai nggak kebayang sama saudara sendiri, nggak kebayang. Saudara sebapak. Saudara sebapak dan seibu. Kalau sudah penyakit ini hingga dan dia terjangkit, kalau bicara COVID-19, dia susah untuk bernafas. Dia memerlukan alat bantu nafas. Dia perlu menumbuhkan imunitas dirinya. Tapi kalau hasad, Allah, nanti kita akan bicarakan bahayanya penyakit ini. Yang kadang-kala nggak dibahas. Jadi Menteri Kesehatan mungkin nggak membahas ini. Padahal ini menjadi kesehatan yang harusnya diperhatikan. Negara pun memperhatikan. Nabi SAW, pemimpin umat Islam, pemimpin negeri Islam, beliau memberikan arahan kepada rakyat. Dikasih arahan rakyat ini, jangan sampai mereka akhirnya saling hasad, saling membenci, saling mencari-cari kesalahan. Penyakit. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kalau Persia dan Romawi ditaklukkan, kira-kira kalian akan jadi seperti apa? Ada banyak harta. Itu negara-negara adidaya pada waktu itu. Nabi bertanya, kira-kira kalau nanti ditaklukkan, kalian jadi seperti apa? Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang kaya raya, dia mengatakan, naqulu kama amaranallah. Ya, kita akan jadi orang yang seperti Allah perintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira dzalik? Apa mungkin enggak seperti itu kalian nanti? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Lihat persaingan-persaingan yang ada. Persaingan di sekolah kadang-kala, persaingan di bisnis, persaingan di jabatan.
kalian akan saling bersaing. Tsumma tatahasadu. Persaingan itu mengantarkan kepada kalian untuk saling iri, untuk saling hasad. Tsumma tatadabarun. Kemudian kalian tidak saling bertegur sapa, saling memberikan punggung, nggak mau tahu. Tsumma tatabaghadun. Lalu hati kalian akan dipenuhi dengan kebencian. Apa sebabnya? Harta. Iya. Dunia yang dibentangkan. Bukannya mereka jadi tambah sering berbagi, saling mencintai, ternyata dunianya membuat mereka saling hasad. ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. Kemudian kalian akan berangkat ke menjumpai orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, lalu ya akan kalian jadikan mereka saling berantem. Satu sama lain saling membunuh. Itu hasad. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Telah pindah kepada kalian tuh penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Menular kepada kalian. Wabah jamaah yang nular sama kalian. Ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Tapi udah pindah kepada kalian. Al-hasad wal baghdha. Iri dan kebencian. Hiyal haliqah la aqulu tahliqas sya'ar. Itu penyakit yang menggundulin. Aku tidak mengatakan dia mengunduli rambutnya orang. Bukan. Walakin tahliquddin. Tapi menggundulin agama. Bayangkan ya. Seperti orang punya rambut. Agamanya itu digundulin. Hilang tuh agamanya. Kayak nggak beragama akhirnya orang kalau sudah punya iri dan dengki. Kenapa mereka berangkat ke dukun, ke penyihir? Kenapa sih? Gara-gara iri, dengki, kebencian yang ada pada diri mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kalau bicara hasad, hasad ini lebih banyak terjadi di antara yang setara, yang sebaya. Ya, kalau bicara ojek sama ojek. Tukang beca sama tukang beca. Pegawai di satu perusahaan. Biasanya sama perusahaan lain enggak. Tapi kalau sama-sama satu perusahaan, terjadi tuh yang namanya hasad. Dan salah satu penyebabnya adalah tadi perbedaan rizki, perbedaan nasib, perbedaan keberuntungan, perbedaan takdir. Padahal yang bagi urusan rizki ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Masya Allah. Tuh, rahmat Allah tuh lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia di dunia ini. Harta benda, kekayaan, rumah, jabatan. Tapi itulah yang kita lihat dalam kehidupan. Nggak sama. Nggak sama rata manusia itu. Ada yang di atas kita. Apa tujuannya? Untuk saling memberikan manfaat sebenarnya. Bayangin kalau semuanya jadi bos. Semuanya jadi bos. Siapa yang mau kerja? Semuanya jadi petani. Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Maka subhanallah ya. Kenapa ada yang jadi tukang sampah? Kalau nggak ada tukang sampah, berpenyakitan negeri itu. Maka kita harus lihat betapa baiknya tukang sampah dan betapa indahnya takdir Allah Azza wa Jalla.